Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kembali lagi bersama Miss Bunga. Kali ini pun kita masih akan membahas tentang continuous tense untuk pertemuan terakhir. Jadi kali ini hanya akan direview sedikit, kemudian latihan soal. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, diharapkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya di mana kita sudah membahas dengan jauh lebih lengkap dan latihan hari ini, kalian akan mampu untuk menggunakan present, past, dan future continuous tense dengan baik dan benar. Nah, langsung saja kita masuk ke latihannya. Di sini ada fill in the blank, kalian harus melengkapi kalimat rumpang, di mana ada 5 kalimat yang sudah Miss Bunga siapkan, kemudian ada verb yang ada di dalam kurung. Nah, tugas kalian adalah mengubah verb dalam kurung ini ke dalam bentuk present, past, ataupun future. Karena pada instructionnya tidak diberitahukan apakah nomor 1 harus menggunakan present tense, atau harus menggunakan past, atau harus menggunakan future continuous. Nah, tugas kalian adalah pertama mencari tahu lebih dahulu continuous tense yang manakah yang harus kalian gunakan. Nah, karena berhubungan dengan waktu, timeline, apakah tentang kejadian di masa lampau, masa depan, ataukah kejadian yang sedang terjadi ketika kalian berbicara, maka yang harus diperhatikan pada 5 soal ini adalah keterangan waktunya itu sendiri untuk mengetahui kapan terjadinya. Nah, di sini Miss Bunga sudah highlight dengan warna merah untuk clue pada masing-masing soal. Untuk soal nomor pertama, nomor 1, clue-nya adalah kata now, sekarang. Nah, dari situ kalian tahu bahwa kalimat ini berbicara tentang kejadian yang terjadi pada saat kalian sedang berbicara. Kalimatnya menyatakan kegiatan yang dilakukan ketika sedang berbicara pada saat itu juga. Berarti yang harus kita gunakan adalah present continuous. Di sini diberikan verb call. Jangan lupa ada 2 syarat dari continuous tense. Yang pertama adalah menggunakan to be, dan yang kedua adalah menambahkan ing pada verbnya. Jika verbnya adalah call ditambahkan ing akan menjadi calling. Kemudian untuk to be-nya sendiri, kalian perlu melihat dari subjek yang digunakan dalam soal. Ternyata subjeknya adalah I, pasangan subjek I adalah am, maka jawabannya menjadi am calling. Untuk nomor 2 kebetulan di sini adalah pertanyaan, kalimat interrogatif. Nah, kalian bisa lihat subjeknya sudah diberikan yaitu we. Kalian tinggal menentukan saja be-nya. Pasangan dari subjek we adalah are. Sedangkan untuk verbnya di sini sudah ada. Kalian hanya tinggal menambahkan be-nya saja. Nah, untuk menjawabnya, ini kalimat pertanyaannya, kemudian setelahnya ada kalimat jawaban. Kalian harus memperhatikan kembali subjeknya pula. Di sini subjeknya masih sama yaitu we, maka otomatis to be-nya pun akan sama, masih are. Tapi karena dia mau jawabnya no, kita perlu tambahkan not di belakang are, sehingga menjadi are not atau boleh disingkat aren't. Untuk nomor 3, di sini petunjuknya adalah ada pada kata ran. Jadi dia tidak menggunakan keterangan waktu langsung seperti kemarin, hari ini, dan sebagainya, melainkan menggunakan action to. Kita belajar dalam simple past biasanya dalam past continuous biasanya pasangannya adalah past simple. Nah, jadi kalau ada 2 action, kemudian action yang kedua menggunakan past simple, maka ada kemungkinan bahwa di action pertama kalian menggunakan past continuous tense. Contohnya di sini, past simple diketahui dari run yang adalah bentuk kedua dari run menggunakan huruf U. Nah, dari situ kalian tahu bahwa kita butuh past tense, sehingga di sini jawabannya menggunakan to be was, milik past tense. Kemudian untuk nomor 4, petunjuknya adalah kata I'll yang adalah singkatan dari will. Nah, I will berarti menunjukkan future continuous tense. Pada future continuous tense yang harus kalian lakukan selain menambahkan ing pada verb adalah menuliskan be sebelum verb ing tersebut. Jadi jawabannya akan menjadi I'll be leaving. Nah, kemudian untuk nomor 5, di sini petunjuknya sama seperti pada nomor 3, ada 2 action. Kemudian action yang kedua menggunakan simple past, diketahui dari verbnya yang ditulis dalam bentuk kedua yaitu saw. Nah, maka di awalnya kalian juga harus menggunakan past tense, sehingga jawabannya adalah was swimming.
past continuous. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya untuk petunjuk-petunjuk yang bisa kalian gunakan dalam mencari tahu harus menggunakan present continuous, future continuous, atau past continuous. Nah, biasanya jika kalian harus menggunakan present continuous tense, maka pada soal kalian bisa menemukan kata seperti ini. Now, right now, at the moment, ataupun kata seperti listen dan look. Karena ketika kalian mengatakan listen, coba dengarkan, maka hal yang diminta untuk didengarkan pastilah masih terjadi ketika kalian berbicara, ya kan? Jadi gunakan present continuous. Kemudian untuk future continuous, beberapa keterangan waktu yang mungkin akan muncul adalah menggunakan kata seperti ini. Tomorrow at this time, at for this afternoon, tomorrow evening. Kuncinya waktunya belum terjadi, kejadiannya belum terjadi. Waktunya masih di masa yang akan datang. Bisa sore nanti, besok, malam nanti. Intinya belum terjadi. Nah, sedangkan past continuous, satu, biasanya ada kata when dan while jika ada dua action. Nah, perbedaannya ketika ada kata when, biasanya dalam dua action tersebut salah satunya menggunakan past simple. Sedangkan ketika menggunakan kata while, dari dua action tersebut dua-duanya menggunakan past continuous tense. Nah, untuk yang ini ada penjelasan lebih lanjutnya. Contohnya pada kalimat I was sitting under the tree when it began to rain. I was sitting under the tree when it began to rain. Di sini ada dua action. Action yang pertama adalah saya sedang duduk di bawah pohon. I was sitting under the tree. Kemudian action yang kedua adalah it began to rain. Hujan mulai turun. Nah, dari dua action ini bagaimana saya tahu bahwa yang terjadi pertama adalah yang I was sitting under the tree. Nah, karena dia menggunakan past continuous tense. Jadi intinya ketika ada satu kalimat yang memiliki dua klausa atau dua action di dalamnya, kemudian salah satunya menggunakan simple past sedangkan yang lainnya menggunakan past continuous, maka action yang menggunakan past continuous itu terjadi lebih dulu. Kemudian yang menggunakan past simple terjadi berikutnya dan menginterupsi si action pertama. Interrupt the action, the first action. Nah, kemudian nih kesimpulannya, the first action began earlier, lebih awal, lebih dulu, and was in progress, masih dilakukan ketika action kedua terjadi. Saya duduk di bawah pohon dan saya pun masih duduk di bawah pohon ketika hujannya turun. Oke, ini ada beberapa contoh lagi supaya kalian lebih paham mengenai past continuous tense. When we arrived at home, they were watching TV. Sekarang bisakah kalian tebak yang mana yang merupakan action pertama, kemudian yang mana yang merupakan action kedua? Oke, sudah ditebak? Nah, sekarang lihat apakah tebakan kalian sudah betul. Jadi first actionnya adalah they were watching TV. Action keduanya adalah we arrived at home. Yang kalian perhatikan pertama, untuk first action menggunakan past continuous seperti yang kita bahas. Kemudian untuk second action menggunakan past simple. Sehingga nanti dalam melengkapi kalimat rumpang, jika kalian lihat ada dua action, kemudian action kedua menggunakan past simple, kalian tahu bahwa yang harus kalian lakukan untuk melengkapi kalimat tersebut adalah menggunakan past continuous tense untuk the first action. Kemudian contoh kedua, he was sleeping when the accident happened. Nah, untuk action pertamanya adalah he was sleeping, action keduanya adalah the accident happened. Yang terjadi duluan adalah dia sedang tidur, kemudian dia masih sedang tidur, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Yang ketiga, she was crying when I looked at her. Yang terjadi pertama adalah dia sedang menangis, dan dia pun masih sedang menangis ketika saya melihatnya. Kalian bisa bandingkan ketiga kalimat ini dan kalian akan sadar bahwa first action tidak selamanya diletakkan di awal kalimat. Contohnya pada kalimat yang when we arrived at home they were watching TV. Kalian bisa lihat di sini bahwa meskipun they were watching TV ditulisnya di akhir, tetapi dia tetap adalah the first action, diketahui dari
tenses yang digunakan adalah past continuous. Nah, sekarang setelah kita belajar lebih jauh lagi tentang bagaimana sih melengkapi kalimat tumpang menggunakan future, past, dan present continuous tense, dan juga cara menentukan mana dari tiga ini yang harus kalian pakai, kalian ada latihan lagi untuk menentukan apakah sudah paham atau belum. Di sini ada kalimat pertama, my little sister, bla bla bla, learn to walk now. Kemudian ada I'll bla 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 have tea ready at about 3. Jadi kalian bisa baca, kemudian coba kerjakan dan lihat apakah jawaban kalian sudah betul. Dicari dulu clue-nya untuk yang nomor 1. Kira-kira clue-nya apa? Clue-nya adalah kata now. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa now harus menggunakan present continuous tense. Untuk yang nomor 2, clue-nya apa? Clue-nya adalah I'll, yang dimana LL di sana adalah singkatan dari will. Berarti harus menggunakan future continuous tense. Ditekankan lagi dengan penggunaan keterangan waktu at about 3, sekitar jam 3. Berarti ketika kalian bicara itu belum jam 3. Yang terakhir, that titik-titik cook our dinner when I got home. Kira-kira yang mana petunjuknya? Oke. Ada kata when, berarti menunjukkan ada 2 action yang dihubungkan dengan kata when. Nah, kemudian ternyata action keduanya menggunakan past simple. Sehingga untuk action pertama harus menggunakan past continuous. Seperti itu. Semoga bisa dipahami lebih jauh lagi dan sehingga kalian siap untuk mengerjakan soal-soal yang akan kita bahas lagi di conference. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.